أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم التعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وشرب كل مسكر. Dan termasuk di antara kemaksiatan yang wajib untuk kita jauhi adalah meminum segala sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang namanya khamr, yang namanya perjudian, yang namanya sajen, sesembahan untuk selain Allah, yang namanya undian dengan anak panah, itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, termasuk daripada amalnya syaitan. Maka Allah melarang kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk menjauhi amalan tersebut. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi yang namanya khamr, jauhi yang namanya perjudian, jauhi yang namanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjadi orang yang beruntung dunia sampai ada di akhirat. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddahum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Syaitan itu menjadikan khamr dan perjudian sebagai alat untuk menimbulkan kebencian di antara kita, permusuhan di antara kita. Khamr dan perjudian itu dijadikan alat oleh syaitan agar kita melakukan kejahatan yang lain. Kadang-kadang orang itu kalau nggak berani untuk melakukan kejahatan, gara-gara dia minum khamr jadi berani. Kadang-kadang ada orang sengaja memang ketika dia akan berbuat jahat, dia minum khamr dulu. Biar apa? Biar nekat. Tawuran karena khamr, kisruhnya kampung karena khamr, perkosaan banyak terjadi karena khamr, perampokan, pembunuhan dan seterusnya banyak terjadi karena khamr. Kenapa? Karena khamr dikatakan khamr karena khamr itu artinya adalah merusak akal. Yang sebelumnya ketika akalnya sempurna, segala sesuatu dipertimbangkan, dihitung. Tapi gara-gara rusak akalnya, nggak pakai hitungan, sudah nekat. Akhirnya mata ini wong,
memperkosa, begal, tawuran, ngisru di kampung dewi. Kenapa? Rusak akalnya. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, kalau seandainya akal ini bisa dijual, otak ini bisa dijual. Misal kita yang otaknya IQ-nya rendah, ada orang punya otak IQ-nya tinggi, mati. Seandainya otaknya dia bisa dijual terus dipindah ke kepala kita, pasti orang berlomba-lomba untuk membeli otak tersebut. Kenapa? Karena kita ingin pintar. Tapi anehnya ada orang yang sengaja dia merusak akalnya dengan khamar. Itu kan aneh. Kalau seandainya bisa dijual, otak itu harganya mahal dan orang berebut untuk membeli. Lah kok anehnya ada sekelompok orang yang sengaja merusak akalnya. Ini orang gila yang lebih gila daripada orang gila. Kenapa? Orang gila nggak sengaja gila. Mungkin karena stres, depresi, putus cinta, utangnya akeh, numpuk masalahnya, edan. Tapi nggak sengaja dia gila, pedot sarafnya tanpa disengaja. Lah kok aneh, ada orang sengaja membuat sarafnya rusak. Loh ini kan orang gila, lebih gila daripada orang gila namanya. Padahal kalau dijual, rebutan orang beli, mahal sekalipun dibeli sama orang. Tapi aneh kalau ada orang merusak nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada manusia. Hewan itu nggak punya akal. Kita lebih mulia daripada hewan karena kita punya akal. Malaikat itu punya akal, tapi selalu baik, nggak mungkin berbuat buruk. Lah kalau kita rusak akalnya kita, akhirnya yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Kenapa? Rusak. Perhitungannya udah nggak tepat lagi kalau dia mau melakukan sesuatu. Dulu khamr itu bertahap, tidak serta-merta diharamkan total oleh Allah. Pernah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Mu'ad bin Jabal beserta sahabat yang lain datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana nih khamr sama perjudian ya Rasul? Khamr perjudian ini ngerusak akal dan menghabiskan uang. Maka turun ayat yang artinya, wahai Muhammad, akan datang kepada kamu sekelompok manusia, sahabat-sahabat Nabi, yang tanya anil khamri wal maisir, tentang hukumnya khamr dan perjudian. Qul ithmuhuma kabir, katakan wahai Muhammad, dosanya khamr dan juga perjudian besar. Fihima ithmun kabir wa manafi' linnas. Ya, memang khamr dan perjudian ada manfaatnya kata Allah, tapi bagi manusia, bukan bagi syariat, bukan bagi agama. Apa manfaatnya khamr? Misal ngilangno sumpah. Buat manusia nih ya. Buat manusia ngilangno sumpah. Dodolane gampang, kadine akeh. Kenapa? Namanya orang kecanduan, laris. Kemudian bisa memperbaiki makanan pakai rum, menjadikan cantik, menjadikan indah, sehingga orang tertarik untuk membeli makanan tersebut. Lah kalau perjudian, apa manfaatnya? Dapat duit tanpa harus capek. Lek menang tapi ya, kadung ajur-ajur. Memang ada manfaatnya, tapi katakan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika turun ayat tersebut, sahabat Nabi terbelah menjadi dua. Ada kelompok yang mengatakan bahwa minum khamr itu haram. Ada lagi yang mengatakan bahwa minum khamr itu berarti belum haram. Kenapa? Allah masih menyebut ada manfaatnya itu khamr. Sampai pernah diceritakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ngadakan hajatan, orang kaya ngadakan hajatan acara. Itu sampai minum-minum mereka semuanya. Akhirnya datang waktu maghrib, mereka sholat. Yang jadi imam baca qul ya ayyuhal kafiru, bulat, gak ketemu khatami, gak ruku-ruku. Ada riwayat yang mestinya la a'budu ma ta'budun jadi a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kalian sembah. Lah keliru dah. Orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah, bukan la a'budu ma ta'budu.
aku nggak nyembah apa yang kalian sembah. Akhirnya turun ayat ketiga. Apa? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalau kalian mau sholat, ya, jangan mabuk. Kenapa? Akhirnya kalian nggak ngerti apa yang kalian ucapkan. Lek wis waras, sadar, hilang pengaruhnya baru sholat. Akhirnya ada di antara sahabat yang kalau mau mabuk itu ngambil waktu isya. Kenapa? Kan subuh masih lama, jadi hilang pengaruhnya sholat subuh. Ada lagi yang ngambil waktu sholat subuh, setelah sholat subuh baru mabuk. Kenapa? Duhur kan masih lama. Loh, memang belum dikatakan haram total waktu itu, step by step, setahap demi setahap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan begini, macam-macam. Dibiarkan sampai turun ayat yang keempat, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang namanya khamar, yang namanya perjudian, yang namanya sajen termasuk itu adalah amalnya syaitan. Allah syaitan jadikan itu khamar dan perjudian sebagai alat agar kalian saling bermusuhan. Ya. Kita kalau lewat kampung kadang-kadang melihat ada tulisan mudun gak mudun benjung. Ya, mudun gak mudun. Kok nggak pernah saya nemu ya ojo mabuk benjung. Kadang-kadang yang ada malah gak popo arek enom mabuk gak popo kok ojo ngisru lho ya. Kuali lawan Allah jelaskan dalam Al-Quran justru dari khamr itu jadi kisru. Kalau nggak ngisru di kampungnya, ngisru kampungnya orang lain. Kan aneh kalau Allah mengatakan haram, dia mengatakan nggak apa-apa, namanya anak muda, pokoknya aman-aman aja. Nggak ada. Kata ulama, ya banyak hadis yang meriwayatkan bahwa yang namanya khamr itu ummul khaba'ith, induknya segala kejahatan. Jima'ul ithim, terkumpul di dalamnya segala macam bentuk dosa. Khamr itu induknya kejahatan, sumbernya segala dosa. Sampai pernah diceritakan ada seorang pemuda ahli masjid. Seorang pemuda ahli masjid. Ada perempuan yang gak genah, gak seneng ngelihat ini anak muda ganteng, seneng ke masjid. Tak gudoi saya mbak. Singkat cerita dipanggil dia ke rumahnya, sampai masuk ke dalam kamarnya sama budaknya dikunci dari luar. Kunci dari luar. Wis berdua antara anak muda dengan perempuan tersebut sama budaknya, ada budak lakinya. Perempuan ini bilang, kira-kira kalau saya teriak sekarang, nama kamu gimana? Saya bilang sama orang-orang, kalau kamu masuk ke kamar saya tanpa izin, niat macam-macam, gimana? Ya jangan, katanya anak muda. Ya sudah, kalau gitu, kalau kamu mau saya nggak teriak, turuti salah satu di antara 3 permintaan saya. Apa itu? Bunuh budak ini. Atau kalau enggak minum khamr. Atau kalau enggak kamu zina sama saya. Puaskan nafsunya saya. Ganteng memang anak mudanya. Akhirnya ini anak muda mikir, oh minum khamr, mateni wong, ambek zina. Oh dosanya minum khamr lebih ringan dibandingkan mateni wong ambek zina. Ya sudah, saya minum khamr, hilang akalnya, akhirnya zina. Ketika ahli masjid zina dilihat sama budak laki-laki, khawatir budak laki-laki ini akhirnya nyebarkan aibnya, pateni pisan gara-gara khamr yo zina yo mateni wong. Miftah kulli syarr, kunci dari segala kejahatan itu adalah khamr, dan itu terbukti kok. Bagaimana mungkin negara ini akan menjadi negara yang aman, yang tentram kalau khamr dihalalkan? Walaupun sekian persen. Yang namanya khamr itu haram, nggak nunggu mabuk. Yang penting memabukkan, ada sifat memabukkan, hukumnya haram. Kullu syurbin askara fahuwa haramun. Kata Nabi apa? Setiap minuman yang bisa menyebabkan mabuk, walaupun kenyataannya mungkin nggak mabuk karena sedikit atau karena sudah terbiasa, tetap haram, dikatakan haram. Segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, walaupun sedikit. Kalau di atas sekian dilarang, kalau di bawah sekian persen boleh. Nggak mungkin aman satu negara, nggak mungkin tentrem satu negara, nggak mungkin selesai di tawuran nih, nggak mungkin selesai geng motor.
nggak mungkin selesai yang namanya perampokan, pembunuhan dan seterusnya kecuali kalau kuncinya ditutup dulu. Apa itu? Khamar selesaikan. Negara ini negara Islam, tapi khamar dilegalkan walaupun dengan batasan nggak boleh lebih dari sekian persen, tapi tetap khamar. Tapi negara ini bukan negara Islam, iya, tapi negara ini bukan negara setan. Saya nggak bilang negara ini negara Islam, tapi mayoritas Muslim. Negara ini bukan negara khilafah, iya betul, nggak perlu dirubah negara ini jadi negara khilafah, tapi tolong jangan dijadikan negara ini negara sekuler. Sekuler itu gimana? Wis taat atau maksiat atau uripi dewi bisa. Oh, nggak bisa. Aturan agama gimana? Negara ini memang bukan negara malaikat, tapi negara ini juga bukan negara setan. Saya berharap negara ini menjadi surga dunia sebelum surga di akhirat. Siapa yang mau negara ini menjadi neraka dunia sebelum neraka di akhirat? Bahaya orang minum khamr. Azabnya dunia sampai di akhirat. Pernah diceritakan Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad punya santri, punya murid. Singkat cerita, muridnya ini sakit keras, nazak. Datang Imam Fudail bin Iyad, wali besar Al-Imam Fudail, datang ke rumah santrinya, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Balik dituntun, nggak ngucap sama sekali di santri, padahal santrinya wali besar. Kok nggak ngucap, heran. Dituntun, ujung-ujungnya bukan niru ucapannya Imam Fudail dengan la ilaha illallah, malah dia mengatakan ubarri'u nafsi min la ilaha illallah. Aku berlepas tangan daripada ucapan la ilaha illallah. Mati dalam keadaan apa berarti? Kafir. Bukan su'ul khatimah mati, kafir. Kenapa? Aku berlepas tangan dari kalimat la ilaha illallah, mati kafir. Nangis Imam Fudail. Muridku mati kafir. Kepikiran sampai ke bawah mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat ini santrinya udah diseret malaikat masuk neraka. Ditanya di tengah jalan, fulan, muridku, kenapa kamu ini? Yai, saya ini punya penyakit. Saya datang ke dokter, katanya dokter, cara agar penyakit kamu yang memungkinkan untuk sembuh adalah minum khamar setahun sekali walaupun cuma 1 botol. Wis tahun pisan tok ae, 1 botol tok. Kalau sudah begitu, kemungkinan penyakit kamu sembuh. Kalau enggak, apa parah sakitnya kamu, ya sudah. Karena saya niatnya pengobatan, nyembuhkan sakit, ya saya minum khamarnya yai, setahun sepisah. Lihat akibatnya, orang yang minum khamar niatnya berobat. Lah gimana orang yang minum khamar niatnya main-main dan senang-senang? Nggak bisa dikatakan jamu. Ini loh, mati kafir. Padahal nggak niat minum jamu loh ini. Niatnya cuma berobat. Lah kalau orang sekarang ngomong jamu kan main-main niatnya. Ruas ini khamar mabuk, kudu jamu. Waras kok ngomong jamu. Adem hawane anget-anget. Loh. Dalil, salah dalil. Mlebu neraka kok dalil. Bahaya. Mudun benjut. Mudun gak mudun benjut. Kampung perlu dikasih pengumuman, ojo mabuk benjut. Apa? Apakah ketentraman kampung akan terjadi kalau orang dibiarkan minum khamr? Enggak bakal. Mudun tapi kisru kampung ini, enggak bisa. Urusan jaga kampung kita tegas, mudun gak mudun benjut. Urusan jaga syariat nggak tegas. Kan aneh itu, sudah beling kan kita ini. Padahal kita kepingin kampungnya kita, daerahnya kita misalkan aman, nggak ada apa-apa. Tapi penyebab seseorang itu maksiat dibiarkan. Alasannya masih muda, nanti tobat sendiri. Nggak bisa itu semuanya. Nggak bisa itu semuanya. Pernah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana kalau saya ini minum khamar tapi tujuannya untuk berobat? Maka Rasulullah mengatakan nggak ada yang namanya khamar itu obat. Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai obat. Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai obat. Yang ada orang minum khamar tambah penyakitnya, bukan tambah waras. Itu perintah Rasulullah. Itu perintah Rasulullah. Jangan main, mati kafir. Rasulullah dalam sebuah sabdanya, ada 7 perkara yang kalau kita lakukan itu dosanya dosa besar. Apa? Syirik, menyekutukan Allah, sihir, pembunuhan,
makan riba, kemudian minum khamr. Bayangkan minum khamr sederajat, ya, sederajat dengan dosa syirik. Bayangkan. Iman tapi minum khamr, nanti di neraka kumpul sama orang nggak iman belas sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada satu orang nakal dulunya, akhirnya tobat. Tanya sama satu kiai, kamu dulu kan nakal, kok tobat kenapa? Iya, saya dulu seneng nyolong kafan, tak dolmane. Nyolong. Jadi pagi ada jenazah dikubur, malamnya tak colong, tak umbah. Saya bersihkan, saya jual lagi. Terus apa hubungannya? Saya ngelihat setiap saya gali kubur malam, padahal pagi baru dikubur, itu jenazah berpaling dari kiblat semuanya, malik dari kiblat. Padahal pagi dikubur, malamnya saya colong kafannya, itu malik semuanya dari kiblat. Saya tanya sama satu orang, katanya itu karena sebab menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan berbagai alasan termasuk khamr. Malik kiblatnya. Ayo, bayang kok iso malik, sempit. Siapa? Allah yang berkehendak. Kata terima jenazah ini. Iya mlebu kubur, tapi ngadep Gusti Pangeran, tolak sama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wis. Jangan main-main sama khamr. Dosanya sama dengan dosanya kesyirikan. Orang yang minum khamr itu 40 hari sholatnya nggak diterima oleh Allah. Tapi wajib sholat. Oh, orang mabuk nggak diterima sholatnya 40 hari. Yowis mending nggak sholat, double dosa nih. Salah wis mabuk nggak sholat. Tuh, ibarat orang itu kerja tapi nggak dapat bayaran. Lek kerja pisan, coret, pecat. Mabuk, 40 dino, sholatmu nggak diterima. Ya lek ngono nggak sholat pisan, coret dari hambanya Allah. Titik, mau apa gitu? Makanya dalam sebuah hadis dikatakan la yashrab hina yashrab wa huwa mu'min. Enggak ada orang minum khamr dalam keadaan iman, itu enggak ada. Malah dalam sebuah hadis dikatakan orang yang minum khamr, saat dia minum khamr keluar nur iman daripada hatinya. Enggak ada. Mana ada orang iman minum khamr? La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina dalam keadaan beriman. Enggak ada orang itu minum khamr dalam keadaan beriman, itu enggak ada. Dunia akhirat. Dalam sebuah hadis, orang yang minum khamr nanti di akhirat itu akan dituangkan ke mulutnya yang namanya cairan panas. Neraka wis panas. Akan dituangkan ke mulutnya dalam keadaan mangap, nggak bisa mingkem. Dituangkan ke mulutnya cairan yang panas. Dalam riwayat yang lain, tinatul khobal. Apa tinatul khobal? Cairan panas tapi dari darah, nanah dan keringatnya penduduk neraka. Digodok, umap, sok ke mulutnya orang pecandu khamr dulunya. Kalau dia mati nggak dalam keadaan tobat ya. Kalau dia mati nggak dalam keadaan tobat. Kurang tak contohnya orang itu mati overdosis. Orang itu mati apa? Oplosan. Mati kecelakaan gara-gara mabuk. Kurang lah. Mati gara-gara mabuk, akhirnya nekat, maling, kecekel, dimasa, diobong. Kurang tak contohnya itu. Kurang saja. Itu di dunia, belum di akhirat itu. Diobong dunia, burung akhirat. Nanti disok mulutnya orang yang mati su'ul khotimah seperti nanti disok dengan komposisi bahannya darah, nanah dan keringatnya penduduk neraka. Salah semua digodok disik sampai panas, disok ke mulutnya. Wis mari tak? Enggak. Seterusnya sampai bersih dosanya baru dia masuk surga. Kalau dia terhitung mati dalam keadaan masih punya iman. Lah kalau enggak punya iman sampai kapanpun itu harus dia alami sudah. Selama-lamanya yukhallad finnar. Diabadikan oleh Allah di dalam neraka wal iyadu billah min dzalik. Makanya perhatikan anak-anak kita. Hati-hati. Lingkungannya mereka, apa yang mereka lihat, mereka kumpul sama siapa. Kita sekarang di sini, anak kita di mana? Sama siapa? Sedang apa? Itu pertanyaan. Selamatnya anak, selamatnya orang tua, celakanya anak, celakanya orang tua loh. Sebagaimana orang tua ini menjadi surga dan nerakanya anak, anak juga menjadi surga dan nerakanya orang tua. Anak lek mabuk rokok, jangan tanya orang tua surga ada di mana.
Jangan tanya anak masuk neraka, jangan tanya orang tua surganya ada di mana. Wis. Kalau anak masuk surga, orang tua ketulung. Tapi kalau anak masuk neraka, naudzubillah, orang tua keseret. Harapannya kita ini anak-anaknya kita. Lah kalau mereka nakal, wah, kita ini sudah punya dosa, ditambah dosanya anak. Lah gimana nasibnya keluarga kita? Bukan reuni di surga akhirnya. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati. Jangan biasa-biasa saja kalau kita ngelihat di kampung kita ada yang minum khamar. Jangan biasa-biasa saja. Nggak boleh. Gak apa-apa, sepenting butuh anakku. Hati-hati, orang ngomong seperti ini akhirnya kualat. Akhirnya anaknya nanti. Jangan, laporkan RT, RW dan seterusnya sampai ke atas harus bertindak. Ya apa iki arek nom kok mabuk-mabuk. Harus bertindak. Coba kalau ada yang belayar-belayar sepeda motor, weng, ayo gak mabuk kabeh wong sak kampung. Padahal belayar cuman merusak kuping, ganggu tok. Lah kalau minum khamar enggak cuman ngerusak badan, ngerusak hati, ngerusak akhlak, ngerusak kampung. Kok nggak ada yang bertindak? Kenapa? Aturan macam-macam untuk menjaga kampung aman, tapi nggak ada aturan macam-macam untuk jaga syariat di kampung tuh nggak ada. Nggak ada. Lo kan aneh sebetulnya. Lo kan aneh. Kita ini lebih jaga kampung apa jaga syariat sebetulnya? Kalau kita jaga syariat, kampung nggak terjaga. Kan? Bukankah kalau kita jaga syariat di kampung, otomatis kampung ikut terjaga? Kan begitu seharusnya. Kan begitu seharusnya. Hati-hati, dosa besar. Dosa besar. Menjadi pecandu khamar itu, waliyadzubillah, dosanya besar. Naam. Malah dalam sebuah hadis dikatakan apa? Salasatun la yadkhulunal jannah. 3 kelompok manusia enggak masuk surga. Apa itu? Orang yang menjadi pecandu khamar, kemudian orang yang memutus tali silaturahmi, dan orang yang membenarkan sihir. Percaya sama ramalan, percaya sama dukun. Itu namanya orang yang memang menafikan dirinya daripada surga. Sahabat-sahabat tadi itu yang mereka dikatakan adalah sebagian ulama dalam tafsir. Sebagian sahabat mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang lebih berat buat sahabat kecuali khamr. Khamr itu sudah menjadi hobi buat sahabat dulunya sebelum diharamkan. Hobi sudah menjadi kebiasaan, kecanduan. Banyak hal yang diharamkan di dalam Islam, banyak hal yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan atau dikonsumsi oleh seorang muslim di dalam Islam. Tapi yang paling berat untuk ditinggalkan oleh para sahabat itu khamr. Tapi lihat, sahabat itu memang awal mulanya ketika turun ayat pertama, turun ayat kedua, turun ayat ketiga, sebelum Allah ngasih ketegasan fajtanibu, jauhi yang namanya khamar, itu adalah amalnya syaitan dan itu menjadi alat buat kalian, ya buat syaitan untuk kalian bermusuhan. Sebelum turun ayat yang keempat tersebut memang ada silang pendapat. Tapi begitu turun ayat yang tegas, jauhi, fahal antum muntah, enggak mandek kan, ditegur sama Allah SWT. Sayyidina Umar bin Khattab yang mengacung, bal intahaina, ya enggak ya Allah saya berhenti ya Allah, enggak ya Allah saya berhenti. Sampai sahabat-sahabat itu ngomongin kepada sahabat, mulai sekarang yang namanya khamar haram total. Allah berfirman begini. Apa responnya sahabat? Mikir? Enggak. Langsung yang namanya botol itu yang dipunya itu pecah no kabeh. Tar. Sampai yang mereka punya botol isinya khamar ditumpahkan di jalanan. Kemudian botolnya dipakai lagi tapi dicuci pakai air dan tanah. Jangan sampai ada sedikit pun, kan dicuci air cukup, bukan najis mukhalladhah. Cuci air cukup, kenapa kau pakai tanah? Jangan sampai ada sedikit pun, setetes saja kalau perlu daripada khamar yang tersisa di botol ini. Botolnya dipakai lagi. Nggak semua sahabat tuh orang kaya. Yang kaya botol gua. Nah, yang nggak mampu dipakai lagi. Yang dibuang cuma khamarnya tok. Sampai dikatain waktu itu hujan, jalanan itu penuh dengan warnanya khamar dan baunya khamar. Bukan karena mampu, tapi karena ditumpahkan oleh sahabat. Begitu turun ayat tegas dari Allah, nggak mikir sudah buang. Lah kalau kita kan jamu beb, aneh, anget-angetan dok beb, sahabat dulu, sahabat juga kecanduan dulunya. Tapi begitu turun ayat tegas, nggak mikir sudah, iman sama Allah, pakai hati mereka imannya, nggak ngenyang sampai syariat.
salah ngaku salah. Gua turun hujan, warnanya kampung di kota Makkah atau Madinah saat itu merah karena warnanya khamar dan baunya merebak kemana-mana. Bukan karena banyak yang mabuk, bukan, banyak yang menumpahkan khamarnya karena iman kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka itu apalagi bulan Rajab seperti ini. Terus gimana, Habib? Saya ini pernah begini, saya pernah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa namanya? Ya ayyuhalladzina alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mereka yaqul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka banyak berbuat sesuatu yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa. Kita ini kan ujungnya dinilai kita ini dinilai di akhir mati. Kalau kita pernah melakukan apapun kemaksiatan, matinya husnul khotimah, selesai. Sebaliknya kalau kita pernah taat model apapun ketaatan, matinya su'ul khotimah, naudzubillah, selesai. Yang mati husnul khotimah surga, yang mati su'ul khotimah masuk neraka, yang mati husnul khotimah masuk surga. Saya pernah itu, turun mati ya, selesai. Jangan bingung. Saya mau tanya, kita tahu kapan kita mati? Nggak tahu ya. Setan tahu kalau kita kapan mati. Sebagaimana kita nggak tahu kapan kita mati, setan juga nggak tahu kapan kita mati. Seandainya misal setan tahu kapan kita mati, terus setan tahu, oh ternyata fulan itu matinya husnul khotimah, digudo kira-kira. Enggak. Kenapa? Dalam apa gudo? Wong sing mati ini pasti husnul khotimah, rugi. Sebaliknya kalau seandainya setan tahu kalau kita ini matinya su'ul khotimah, digudo. Enggak. Kenapa? Lah wis mati su'ul khotimah dhewe, kok apa digudo? Jarno. Loh, terus kenapa kok digoda? Karena setan nggak tahu kita ini matinya bagaimana nanti, su'ul khotimah atau su'ul khotimah. Sama posisi kita dengan setan, startnya sama-sama nggak tahu matinya kapan, dalam keadaan bagaimana, sama-sama nggak tahu. Sehingga kadang-kadang kita ini ibarat lomba sama setan, kadang nyelip setan. Kita sekarang ini nyelip setan, tapi kadang-kadang di luar kita keselip sama setan. Cuman selagi setan belum masuk ke garis finish, jangan nyerah. Mungkin kita yang menyentuh garis finish lebih dulu. Kita ini keselip, bukan kalah. Kita ini nyelip, bukan menang. Sekarang ini kita nyelip, tapi jangan ngerasa menang. Kenapa? Garis finish belum kita sentuh. Apa? Mati husnul khotimah. Beb, saya di sini taat, di luar maksiat, keselip. Lek si urip guru mesti kalah. Uberen mana? Lomba kita, lomba. Sebagaimana kita nggak tahu husnul khotimah, setan juga nggak tahu masalahnya. Yo wes, kapan maksiat balik, kapan maksiat balik. Begitu seharusnya. Jangan khawatir dosa apapun, jangan dosa minum khamar. Kalau perlu dosa menyekutukan Allah. Sayyidina Umar lihat bagaimana menyekutukan Allah, pernah niat bunuh Rasulullah, pernah bunuh putrinya yang masih bayi juga pernah. Tapi lihat menjadi sahabat terbaik nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Iman. Kenapa? Tobatnya mantap. Enggak ya enggak. Seperti tadi, begitu diharapkan sama Allah, mandek ya Allah. Langsung mandek ya Allah, mandek. Wes tinggal sama Sayyidina Umar. Ditinggal. Dosanya kita insya Allah enggak seberat dosanya Sayyidina Umar dulunya sebelum iman. Lah kalau Sayyidina Umar diterima tobatnya, masuk kita enggak diterima obatnya oleh Allah. Nah, bulan Rajab bulan ampunan. Bulan Rajab gudangnya ampunan. Termasuk kita banyak baca istighfar di sini. Ya. Man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal asyi. Barang siapa yang masuk bulan Rajab memperbanyak istighfar, enggak pagi, enggak sore, dia baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah. Dia baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, lam tamassan naru lahu jilda. Yang namanya neraka tidak akan menyentuh kulitnya walaupun sedikit. Baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Iblis ngomong sama Allah gini, ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, aku iblis tidak akan pernah menyerah menyesatkan manusia. Apa jawabannya Allah? Iblis, demi keagunganku, demi kemuliaanku, aku tidak akan pernah menyerah memberikan ampunan kepada hambaku selagi mereka kembali kepada aku. Kira-kira siapa yang menang? Allah. Berarti kita tinggal apa? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Anak cucu Adam, manusia, kata Allah,
Selagi kamu masih berharap kepada aku, berdoa kepada aku, mohon ampun kepada aku ampuni dosamu, dan aku nggak pedulikan lagi dosamu yang telah aku ampuni. Gak dihitung-hitung, gak diungkit-ungkit sama Allah Subhanahu wa taala. Mari yo mari. Lau balagha dunubuka anana sama anak Adam, kata Allah, sekalipun kamu datang kepada aku membawa dosa sebanyak awan di langit, sebanyak awan di langit, tsumma astaghfartani ghafartu lak. Tapi kamu nggak putus asa dariku karena banyaknya dosa yang kamu punya. Datang kepada aku dengan istighfarmu, aku ampuni dosanya kamu, tenang aja. Lau ataitani bi ghurabil ardi khotaya. Seandainya kamu datang wahai ibn Adam, anak cucu Adam, kita nih semuanya datang kepada Allah dengan memikul beban dosa seberat bumi. Seberat bumi, jutaan kilo misalnya. Tsumma ataitani wala tusyriku bi syai'a. Kamu tetap enggak menjauh dariku, bukan gara-gara banyak dosa terus wis wae mlebu neraka kan ini. Ya wis mumpung urip tak mati pisan, jegur pisan. Ada ya. Ini enggak. Ya Allah saya banyak dosa, tapi tetap berharap kepada Allah. Tetap berharap kepada Allah dalam keadaan tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Apa jawaban Allah? La ataituka bi ghurabiha maghfiratan. Aku akan sambut kedatangan kamu dengan aku membawa ampunan seberat bumi juga. Jadi nggak ada alasan kita ini putus asa dari Allah. Sedikit pun nggak ada alasan. Terlalu besar dosa saya, nggak ada. Itu tidak menjadi alasan kita pantas untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ajab mimman yahlik wa ma'ahun najah. Heran kalau ada orang itu bisa celaka padahal bisa selamat. Dengan cara apa? Istighfar. Heran kalau ada orang masuk neraka padahal dia bisa masuk surga. Loh kok bisa? Istighfar masuk surga. Kok iso ciloko sampai pun neraka? Kok iso? Dia punya istighfar. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahimah. Barang siapa berbuat sesuatu yang keji, berbuat suatu kemaksiatan, berbuat kezaliman kepada dirinya, merusak akalnya dengan homer dan seterusnya, kemudian apa? Beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah. Dia jumpai Allah dalam keadaan ghafurur rahimah, maha pengampun, maha pengasih. Direken menungso ta Allah ini. Kalau sudah kita terlalu banyak salah sama manusia, kita minta maaf gak diterima. Allah gak begitu. Allah itu kalau kita sudah mau minta maaf kepada Allah, Allah terima. Mau salah mana, balik mana, salah mana, tetap selagi kita balik kepada Allah, Allah terima. Nggak pernah Allah tutup pintunya, kecuali kalau kita mati su'ul khotimah, na'udzubillah, baru tertutup. Selagi kita masih bernafas, pintu taubat terbuka lebar. Pintu taubat terbuka lebar. Pintu ampunan terbuka lebar buat kita semuanya. Itu mudah-mudahan ya kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab perbanyak puasa. Malam ini malam pertama bulan Rajab. Nih, kata Al-Imam Syafi'i, khamsu layalin tustajabu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang menjadi waktu-waktu yang mustajab. Salah satu adalah awwalul lailatin Rajab. Malam pertama daripada bulan Rajab. Yang kedua malam Jumat, yang ketiga dan keempat malam Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, malam takbiran, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Nah, ini malam-malam pertama bulan Rajab. Nanti malam usahakan bangun malam. Masih kayak 15 menit, 10 menit minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa yang mau kita minta kepada Allah daripada hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi. Itu yang pertama. Perbanyak puasa di bulan Rajab. Inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Di surga itu ada telaga, ada sungai namanya Sungai Rajab, Telaga Rajab. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Yang mana air Telaga Rajab airnya lebih jernih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Faman shoma yauman fi Rajab sagahullahu min dzalikan nahar. Maka barang siapa yang puasa sehari saja ada di bulan Rajab, maka Allah akan berikan kesempatan kepada dia untuk menikmati air yang ada di Telaga Rajab, yang manisnya lebih manis daripada madu, yang jernihnya lebih jernih daripada susu. Malah kalau kita bisa puasa Kamis, Jumat dan Sabtu, kata Imam Al-Ghazali, ya, dilipat gandakan pahalanya kita seperti orang ibadah 700 sampai 900 tahun. 700 sampai 900 tahun. Ya, jangan lupa perbanyak bacaan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Iya, jadi Rasulullah itu kepingin masuk Ramadan mulai dari bulan Rajab. Minta panjang umur,
ketemu Ramadan mulai dari bulan Rajab. Itu tanda kalau kita ingin panen pahala nanti di Ramadan mulainya bulan Rajab. Saya kepingin Bib nanti Ramadan khatam Quran, mulai Rajab latihan baca Al-Quran. Sudah hampir setahun kita tinggal tuh Al-Quran. Cari di mana ketemu. Ya, kalau nggak ketemu beli lagi berarti waktunya. Ya, coba dompet lah mesti ketemu. Kapan Al-Quran lali hilang. Ya, dompet baru, Al-Quran rayapan sampean. Koran lu sing luwih mulya di mana Al-Quran kadang-kadang wong saiki. Nih, kepingin Bib saya nanti bisa melekan, witiran, maleman Ramadan, latihan mulai sekarang. Ramadan tuh bulan menanam, Sya'ban bulan depan bulan merawat. Apa yang kita tanam di bulan Rajab, Ramadan waktunya panen. Lah kalau kita nanamnya baru Ramadan, lah kapan panennya? Kepingin panen khatam Al-Quran mulai Rajab. Kepingin panen melekan witiran mulainya Rajab. Kepingin panen iktikaf ada di masjid malam Lailatul Qadar mulai dari Rajab latihan. Jadi waktunya latihan ini. Ya, buat kita ini untuk mendapatkan pahala yang melimpah ada di bulan Ramadan. Itu mudah-mudahan ya Allah berkahi Rajab dan Sya'bannya kita, dan Allah panjangkan usia kita sampai ketemu Ramadan dalam keadaan khair wal lutuf wasih wal afiyah fi taatillah wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi